Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saya kali ini bersama keluarga kecil saya akan melakukan simulasi mengenai keluarga tangguh bencana. Yang mana kali ini saya ditemani oleh istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupun Purnama Dewi. Dan ini anak pertama saya. Hai, nama aku Jeje. Usianya. 6 tahun. Dan ini anak kedua kami yang bernama Ken Abimana Zaina Suhada. Usianya baru 18 bulan. Sebelum kami melakukan simulasi, kami akan mencoba untuk memaparkan terlebih dahulu apa saja yang akan kami lakukan apabila terjadi bencana di sekitar rumah kami. Berikut ini kami telah mengisi form rencana kesiapsiagaan bencana untuk keluarga, yang mana di sini ada nama keluarga, nama kepala keluarga dan alamat rumah. Nama kepala keluarga saya sendiri Asep Makmun, alamat rumah Komplek GBA Barat Residen, Blok C2, nomor 5, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Nama anggota keluarga istri Pupun Purnama Dewi, nomor telepon tercantum di sini. Anak pertama kami Kenesa Jelita atau JJ, anak kedua kami Ken Abimana atau Zain. Di sini ada email istri saya yang sudah tercantum di sini. Untuk informasi hewan peliharaan ternak, kebetulan kami tidak mempunyai hewan peliharaan atau ternak. Lalu ini untuk rencana aksi darurat, poin yang pertama jenis bencana yang sering terjadi di lingkungan rumah kami yaitu bencana banjir dan bencana gempa. Untuk poin nomor 2 di mana jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Untuk gempa sendiri kami dari ruang tamu menuju dapur, menuju garasi, lalu menuju titik kumpul yang ada di depan rumah kami yaitu di lapangan. Untuk bencana banjir kami dari ruang tamu ke dapur lalu lantai atas. Poin nomor 3, jika terpisah dengan anggota keluarga di mana tempat berkumpul darurat terdekat sekitar rumah Anda. Kebetulan di depan rumah kami ada lapang, jadi kami pergunakan untuk tempat berkumpul untuk evakuasi. Poin yang keempat, jika kita tidak bisa kembali ke rumah atau diminta untuk evakuasi, di manakah tempat berkumpul atau bertemu keluarga di luar lingkungan perumahan atau desa, kami sepakat untuk di masjid sekolah anak, yaitu di masjid Persis atau di sekolah anak. Di mana rute yang harus dilalui untuk mencapai rumah, untuk mencapai tempat berkumpul dan alternatif rutenya. Jika rute pertama tidak dapat dilalui yaitu rumah, keluar komplek, belok kanan, lalu jalan raya, lalu belok kanan lagi dan menuju ke Masjid Persis atau sekolah anak. Untuk poin 5, pada saat keluarga kita terpisah atau tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, kontak darurat di luar daerah lingkungan adalah adik saya sendiri yaitu Maya Lesari. Di sini tercantum nomor teleponnya dan juga emailnya. Untuk poin nomor 6, jika berada di sekolah atau tempat penitipan anak, maka anak-anak akan dievakuasi menuju masjid yang tidak jauh letaknya di sekitar sekolah anak itu sendiri. Untuk poin 7, perencanaan darurat untuk keluarga yang berkebutuhan khusus di dalam rumah kita kebetulan kami tidak ada. Lalu perencanaan darurat untuk kelompok rentan lainnya, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, lansia. Kebetulan ada bayi saja yang kebetulan untuk proses evakuasinya sudah tadi kami sebutkan. Untuk poin 8, dalam keadaan darurat, pemerintah biasanya meminta warga berlindung di tempat atau ruang teraman di dalam rumah. Tempat atau ruang aman tersebut harus mudah diakses, memiliki jendela, pintu, dan ventilasi yang bisa ditutup rapat dan memungkinkan untuk mendengar siaran darurat. Di rumah Anda, ruangan tersebut berada di ruang keluarga, itu di lantai 2 bisa, atau bisa juga di lantai 3. Poin 9, tanggung jawab anggota keluarga ketika terjadi bencana atau keadaan darurat atau pembagian tugas saat kejadian darurat. Ini mah udah. Tanggung jawab anggota keluarga ketika terjadi bencana atau keadaan darurat, pembagian tugasnya sebagai berikut. Untuk perlengkapan darurat, sediakan kotak atau tas siaga yang digunakan saat evakuasi darurat. Masukkan benda yang diperlukan seperti obat-obatan, pakaian, kacamata, dokumen penting, dan alat khusus lain untuk keselamatan. Yang bertanggung jawab saya sendiri, Bunda, dan Abi. Untuk
pencari informasi darurat, yaitu jalin kontak dengan pemerintah setempat, radio lokal, TV, email, atau pesan singkat darurat, dan ikuti informasi penting yang sedang terjadi, yaitu Abi dan Bunda. Informasi kesehatan keluarga, pastikan informasi medis keluarga dibawa saat evakuasi darurat. Yang menyiapkannya saya sendiri, Bunda. Informasi keuangan, yaitu pastikan mendapat salinan keterangan dari bank saat ATM atau kartu kredit tidak dapat digunakan akibat pemadaman listrik. Bawalah salinan KTP, KK, buku tabungan, catatan nomor rekening untuk memudahkan dan memperoleh bantuan darurat. Disediakan oleh Abi dan Bunda. Kemudian untuk informasi hewan peliharaan atau ternak, lakukan evakuasi hewan peliharaan ternak, siapkan daftar kontak tempat penampungan hewan terdekat dan siapkan kotak siaga darurat untuk hewan peliharaan ternak. Karena kebetulan kami tidak memelihara, jadi kami kosongkan. Kemudian berbagai informasi perencanaan darurat, bagikan informasi rencana darurat kepada anggota keluarga yang membutuhkan. Adakan pertemuan dengan anggota keluarga setiap 6 bulan sekali atau seperlunya untuk melakukan pemutakhiran rencana, yaitu oleh Abi, Bunda, dan JJ. Informasi lain yang dapat disampaikan jika tidak terdapat pertanyaan sebelumnya kami kosongkan atau bisa nanti diisi ya. Keluarga tangguh bencana sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita duga dan tidak kita inginkan. Apabila terjadi bencana, kita sudah menyiapkan tas siaga bencana yang di dalamnya adalah satu, dokumen-dokumen penting, kedua, makanan untuk beberapa hari ke depan, dan kebetulan kita punya bayi, itu otomatis susu bayi juga harus disiapkan. Yang ketiga, uang tunai. Yang keempat, peluit. Yang kelima, pakaian. Yang keenam, mungkin barang-barang berharga yang lainnya seperti perhiasan dan sebagainya. Berikut kami akan melakukan simulasi kejadian bencana gempa di rumah kami. Langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu ambil tas siaga bencana yang di dalamnya sudah kita siapkan tadi berupa dokumen dan lain-lainnya. Lalu ikuti jalur evakuasi yang sudah kami dari ruang tamu menuju ke arah luar. Yang kedua sudah kami sediakan juga, yaitu arah ke garasi. Ini adalah garasi kami, di mana di garasi sudah terdapat juga petunjuk jalur untuk evakuasi yang menuju ke lapangan. Sekarang kita berada di luar rumah untuk menuju ke tempat evakuasi di titik kumpul yang sudah kita sediakan. Disinilah titik kumpul untuk keluarga kami apabila terjadi bencana gempa, di mana ini merupakan lapangan yang aman untuk dijadikan tempat titik kumpul. Setelah tadi kita melaksanakan simulasi apabila terjadi bencana gempa, sekarang kami akan melakukan simulasi apabila terjadi bencana banjir. Langkah yang pertama seperti halnya tadi apabila terjadi bencana gempa, yaitu kita akan ambil dulu tas siaga bencana. Lalu ikuti jalur evakuasi yang sudah kita sediakan sebelumnya. Ini dari ruang tamu kami terdapat jalur evakuasi yang untuk bencana banjir. Kalau tadi simulasi bencana gempa kita ke arah luar, sekarang untuk jalur evakuasi bencana banjir kita sudah siapkan untuk ke lantai atas. Untuk di lantai atas kita sudah sediakan juga titik kumpul untuk keluarga jika terjadi bencana banjir. Ini denah ruangan kita yang ada di lantai 1, di mana di bawah terdapat kamar tidur dan lain sebagainya. Lalu di dalamnya terdapat jalur-jalur untuk evakuasi. Dan ini
Dan ini lantai 2 yang bisa kami jadikan untuk tempat titik kumpul apabila terjadi bencana banjir. Dan lantai 3 yang kebetulan merupakan dak juga yang bisa digunakan untuk evakuasi apabila terjadi bencana banjir. Demikian pemaparan dan simulasi dari kami apabila terjadi bencana gempa dan bencana banjir. Mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang tangguh bencana dan kami dapat mengalami resikonya dan bisa selamat dari segala macam bencana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.